Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat Qalbun Salim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi di kajian kita tetap di channel Qalbun Salim. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini kita akan membahas tentang hak daripada seorang anak kepada orang tuanya. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya ini ada sebuah riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min haqqil waladi, ya, dari haknya seorang anak alal walidi kepada orang tuanya itu salah satu asya, itu ada 3 perkara. Yang pertama yaitu ayyuhsina ismahu, yaitu membagusi, ya, namanya idza wulida. Jadi ketika punya anak itu harus dibaiki, maksudnya anaknya namanya harus diberi nama yang bagus. Nggak boleh nama yang jelek, karena bisa nanti repot. Seandainya dinamakan Syaiton, wah ngeri. Dinamakan Jibril, wah ngeri. Apalagi dinamakan Israel, malah ngeri lagi. Makanya yang bagus itu namanya Abdurrahman, itu Abdur Razak, bagus itu nama. Atau Muhammad Hafidz, atau Muhammad Zaldi, atau Muhammad siapa. Insya Allah nanti anaknya menjadi apa? Anak yang sesuai dengan namanya, maksudnya harapannya. Karena nama itu doa. Wa yu'allimahu al-kitaba idza aqala. Idza aqila itu idza aqala. Dan memberi mengajarkan kitab. Ini kitab Al-Qur'an ketika sudah berakal. Maksudnya dia sudah bisa mengajarkan kitab-kitab. Wa yujahu idza adroka. Dan mengawinkan, maksudnya menikahkan ketika sudah waktunya gitu. Jadi kita ini sebagai orang tua itu harus memperhatikan anak-anak kita, karena anak kita ini nanti menjadi penerus akan perjuangan kita di dunia ini. Menjadi penerus sujud kita, seandainya kita ini ahli sujud, ahli ibadah. Nanti penerus daripada ibadah kita, sujud kita kepada Allah, baca Al-Quran kita itu adalah anak-anak kita. Maka anak kita harus kita arahkan ke hal-hal yang lebih baik, yang positif. Ya, kebanyakan banyak di antara teman-teman yang memang pengen sekali punya anak yang mau yang namanya pesantren, karena sekarang sudah mulai yang namanya udah kelas 6, udah mau berakhir, maksudnya mau lulusan. Itu banyak sekali pengen anaknya pesantren, temennya bisa pesantren, tapi anaknya nggak mau pesantren. Itu resah. Gimana caranya? Ya,
ya caranya yaitu kita harus memberikan sebuah, ya pertama minimal kita berdoa kepada Allah. Kita ajak anak kita ke mana? Ke pesantren-pesantren. Kita lihat itu pesantren begini, kita kasih tahu, ceritain pesantren itu kayak begini. Kita kasih motivasi, mungkin diajak ke orang yang pernah pesantren atau anak-anak yang udah pesantren gimana, kok betah gimana. Karena tanpa seperti itu nanti anak nggak ada yang namanya pengaruh atau punya motivasi dari teman-temannya yang baik, maksudnya yang pesantren. Kalau memang anak kita mau pesantren. Karena anak kita itu adalah suci, lahirnya suci, tergantung kita mau menjadikan Nasrani atau Yahudi, itu tergantung orang tua atau kita semua ini. Maka dari itu kita perlu menjaga anak kita jaga pergaulannya, kita kontrol ya. Pergaulannya dengan siapa. Nanti kalau pergaulannya dengan anak-anak yang nggak baik, otomatis nanti bisa mengaruhi. Karena di dalam sebuah kata atau kata bijak, kata-kata mutiara orang Arab, as-sohib sahib. Jadi teman itu bisa menarik. Kalau temannya anak kita itu baik, insya Allah akan tertarik kebaikan. Tapi kalau temannya itu teman yang nggak baik, nanti akan tertarik tidak kebaikan. Seperti ya nggak mau sholat, main terus nggak mau sholat. Nanti juga anak-anak kita kalau berteman yang tidak baik nggak mau sholat, jadi nggak sholat juga. Karena apa? Teman itu bisa menarik. Narik kebaikan sih alhamdulillah, tapi kalau narik kejelekan itu yang kita menjadikan was-was. Bisa nanti kalau kita sudah meninggal, anak kita dah lupa sama kita, tidak mau tidak mau mendoakan kita. Padahal seorang anak Adam itu, kita ini manusia, ketika meninggal ya, idza mabta ibnu Adam inqata amaluh. Jadi seorang anak Adam atau manusia itu sudah meninggal, dia akan putus amalnya, nggak bisa sholat lagi, udah mati nggak bisa sedekah lagi. Tapi illa min salasin, kecuali 3 perkara, yaitu sodakotin jariyatin, sedekah yang jariah. Kita sedekahkan uang kita ke masjid. Selagi masjid itu berdiri, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang mengalir. Terus, al ilmu yang tafaubi, ilmu yang bermanfaat, yang diamalkan, kita ajarkan kepada anak, terus anak itu bisa mengamalkan, jadi ilmu yang bermanfaat dan kita mendapatkan pahala. Terus yang terakhir adalah waladun solihah yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya, yaitu kita didoakan orang anak kita. Tapi kalau anak kita nggak mau ngaji, ya disuruh untuk kebaikan nggak mau, temannya teman yang nggak baik, lupa nanti malah gitar-gitaran, dangdut-dangdutan, pergaulan yang nggak baik, malah tambah nanti bisa apa? Mabuk-mabukan, narkoba, naudzubillah min dalik. Maka mari kita kontrol anak kita. Kita doakan anak kita, jaga anak kita dari hal-hal yang tidak baik, pergaulan-pergaulan tidak baik, sehingga anak kita insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberi oleh Allah anak yang dikatakan Rabbi habli ni minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Dikarunia anak yang soleh dan soleha. Kita doa kepada Allah, Allahumma ja'alna auladana wa talamindana min ahlil mu'amali wal khair wa min ahlil Qur'an wa taqwa wa istiqamah. Kita doakan semoga anak-anak kita, murid-murid kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, suka mengaji, suka berbuat baik, dan suka membaca Al-Quran dan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.